Ya, halo Tribuners, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo dan Saya Lodi Tombek. ya, di saat ini menjelang Pilpres memang semakin Iya, panas. Lagi hangat-hangat ini Hangat-hangat. isu Heeh, pencapresan. Moren. pencapresan. Iya, betul. Iya. Memang dinamika sebenarnya di politik itu biasa, tapi Iya, ini tapi memang sekarang makin panas. heboh ini. Makin heboh mendekati Pilpres. pendaftaran di KPU. Pendaftaran, iya. Ini. Oke, dan untuk itu di podcast kali ini kita akan membahas mengenai tema dinamika Pilpres Caimin tinggalkan Prabowo. Oh, kasihan Prabowo ya. Untuk Iya, itu iya. di saat ini kita sudah mengundang narasumber kita selaku Ketua Gerindra Manado, Bapak Lucky Skram SHMH. Pendukung Prabowo. Iya, Oke. sejati. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, Moren, Lutwik, Ya, Tribuners siap. juga. Apa kabar? Selamat sore semua, Tribuners. Ini kita mau bahas dari mana ini, Bos Lodi? Ya, mungkin yang lagi isu hangat ini. Memang Caimin. Konstelasi bisa mungkin Bung Lucky jelaskan soal peta konstelasi nasional yang coba kita lokalkan dari pandangan politisi Sulut terhadap konstelasi nasional, terutama dengan berpindahnya PKB ke Nasdem. ke Nasdem. Bagaimana perasaan Gerindra? Pertama, kita harus menyampaikan di sini. Inilah dinamika politik di Indonesia ini. Kenapa? Karena politik di Indonesia itu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Ya. Ada yang mesti bermusyawarah, tapi di luar itu bermufakat ternyata. Itulah musyawarah mufakat. Tapi ya itulah dinamika politik. Politik itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jangankan hitung hari, hitung jam, hitung detik pun terjadi gitu. Perubahan Itu ya. sangat Sesuatu cepat. bisa terjadi. Apalagi menjelang pendaftaran capres dan cawapres. Ya. Nah, di sini kan tadinya ada pendukung dari Prabowo dengan koalisinya Iya. Gerindra dan PKB yang pertama-tama, dan kemudian Koalisi masuk apa namanya? Kebangkitan Indonesia Raya ya. Kebangkitan Indonesia sebelumnya. Raya. Kemudian Sekarang berubah berubah jadi jadi Koalisi Indonesia Maju. Indonesia Maju. Ya. Indonesia Maju. Nah, di dalam perjalanan ini kan masuklah Partai Golkar Sama PAN. sama PAN, ditambah lagi dengan PBB. PBB. Ya, maka terjadi perubahan, jadi koalisi Indonesia Maju sekarang Koalisi ini. Indonesia Maju. Nah, tadi sempat dari Bung Lotwi kita bertanya, ini ada apa dengan Caimin? Ya. Begitu kan, Moren? Iya. Ya, mungkin Caimin ini kita mengatakan bahwa dia ini sangat agresif. PKB itu adalah teman-teman koalisi, teman-teman Partai Gerindra juga, keluarga saudara dari Partai Gerindra. Yang pertama juga. Yang kan, pertama bentuk kali. koalisi. Sudah Yang berapa? koalisi. Sekitar 1 tahun kalau tidak salah. 1 tahun 1 bulan kalau Satu tidak tahun, salah. 1 bulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Istilahnya itu bermesraan 1 tahun 1 bulan. Terus Caimin sempat main mata dengan Ganjar, sekarang dia sudah pacaran dengan Anies. Gimana tanggapannya? Kalau itu kan ada satu lagu kan, Ya, kemesraan itu jangan cepat berlalu. Sih. Ya. Ini kan pengumuman resmi dari pihak PKB, khususnya Caimin kan belum ada. Tapi sudah ada bocoran, bahkan dari yang membocorkan itu adalah Partai Demokrat sendiri. Sore Dari ini mungkin koalisinya putusannya di Surabaya kan? Ya, sore hari ini juga. Nah, itu kalau menurut saya itu hak politik dari Caimin dengan dan PKB. PKB-nya. Nah, tapi sangat disayangkan waktu yang semakin dekat ternyata ada perubahan seperti ini. Ya, kalau menurut Pak Prabowo ya kita santai-santai saja, Santai kita saja, bekerja saja gitu. Nah, di dalam hal ini ya kalau memang benar Caimin meninggalkan koalisi Indonesia Maju. Indonesia Maju. maju, Iya. maka Caimin pun akan jadi mantan. Iya. Mantan Mantan apa? terindah. Mantan terindah. Mantan terindah, fine saja. Fine-fine Ya, saja, tapi kita akan sama-sama berjuang untuk republik ini, untuk kemajuan republik. Tapi dari catatan ini, apabila terjadi semua ini skenario yang di mana PKB dengan Nasdem. Iya. Nah, di situ kan kita tidak bisa melupakan ada 2 partai lagi, yaitu PKS dengan PKS dan Demokrat. Iya, Dengan iya, Demokrat. iya. Ini kalau menurut Bung Lucky, kira-kira peta politik ke depan akan seperti apa ini? Kan sudah mulai pecah ini.
konstelasi berubah. Ya, otomatis Konstelasi politik nasional berubah. Ya, ya. Dengan adanya Nasdem dengan PKB, sudah bisa calon kan? apabila ditinggalkan Demokrat dan PKS, maka mereka bisa mencalonkan capres dan cawapres karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kan mengatakan bahwa 20% dari perolehan kursi DPR RI atau 25% dari jumlah suara pemilih ya. Nah, kalau kita hitung Nasdem itu ada 59 kursi. Iya, 59. PKB 58 kursi. Jadi ada 117 kursi. Ya. Berarti dia 20,35% perolehan kursi di parlemen. Ya, sudah tapi cukup, kalau ya? untuk pemilih suara pemilih, jumlah pemilih, dia belum mencapai 25% ya. Nah, akan tetapi karena syarat itu terpenuhi, makanya dia bisa memenuhi syarat. Pakai kursi parlemen. 20,35 itu. 20,35. Iya. Kita tidak boleh melupakan sekarang ini ada P3 dengan PDIP. Tapi sampai hari ini pun Pak Sandiaga Uno belum jelas. Malah ada isu-isu kan Sandiaga mulai goda-goda PKS sama Demokrat. Nah, bagaimana? ini yang nikmat kita bicara rumah orang lain gitu ya. Kita bukan berbicara rumah ya. orang lain, tapi kita berbicara juga dengan manuver Caimin ini kan dari koalisi Gerindra yang kita berbicara masalah konstelasi. Kita bicara masalah konstelasi dengan hitung-hitungan matematis daripada partai politiknya ini. Iya. Kalau P3 itu sama-sama dengan Demokrat yang sudah tersakiti, ya, dikhianati, pasti sakit ya. Kemarin pernah disakiti. Biasalah kalau kemarin. Begitu juga ada PKS kan. Iya. Kalau terang hitung di situ ada 54 suara Demokrat, 50 kursinya PKS, P3 ada 19, 123 kursi. Berarti 21,39% cukup untuk mengusung pasangan capres ya. Jadi ada tersisa lagi partai politik yang lain, yaitu apa? PDIP. PDIP otomatis karena di PDIP sendiri sudah golden ticket dia punya 128 kursi, 22,26%. Iya. Jadi terakhir koalisi Indonesia Maju ada Gerindra. Itu berapa kekuatannya, Bung? Gerindra 78 kursi, Golkar 85 kursi, PAN ada 44 kursi. Jadi 207 kursi atau 36% dan atau 31,72% pemilih. Masih yang terbesar kalau dari 4 koalisi ini kan? Iya, masih. Koalisi Indonesia Jadi Maju ini. kalau diadakan pemilu pada hari ini, maka akan terjadi 4 poros ya? 4 poros, 4 kelompok, dan akan terjadi 2 putaran. 2 putaran pemilu. Entah siapa nanti yang akan itu, tapi yang jelas ada 2 putaran untuk pemilu presiden. Ya. Dari 4 kekuatan ini ya, 4 Betul. pasangan capres, cawapres. Ya. Nah, kalau memang PKS masih bertahan dengan Nasdem sama masih setia mengusung PKB, Anies, otomatis Demokrat ini dia harus mempunyai. Dia nggak bisa kalau gabung P3 nggak bisa nggak cukup. Jadi otomatis harus ya. Harus. Kenapa? Kalau tidak mengusung salah satu capres atau cawapres, itu ada sanksinya. Oh, ada aturan. Ada aturannya. Apa itu aturan? Tidak boleh mengikuti pemilu berikut. Parah juga deh sanksi itu. Ya. Maka ada tidak yang mau. Ada yang bersuara bahwa tidak mau. Wah, kami dipaksa untuk menentukan sikapnya ini, begitu. Ya. Kira-kira Demokrat arahnya kemana? P3, kalau P3 kan ke PDIP sekarang. Ya. Yang menarik ini kemana arah Demokrat kira-kira? Mungkin pilihan setelah dikhianati ini kan itu kan. Pilihan terbaik yang tidak menyakitkan buat dia yaitu bergabung dengan koalisi Indonesia Maju gitu. Dan Gerindra sangat terbuka untuk untuk partai yang mau bergabung sampai dengan pada saat penetapan calon presiden dan wakil presiden nanti. Kalau dari Gerindra sendiri sebenarnya gerak-gerik Caimin ini sudah terbaca sehingga atau seperti apa sih kalau dari pandangan Gerindra? Kalau dari Gerindra sendiri kita melihat bahwa ada beberapa pertemuan beberapa waktu lalu sampai Pak Prabowo pernah menyampaikan
Gus, jangan kemana-mana Gus. Maksudnya Gus Imin ini. Gus Imin, Gus Caimin, Imin, ya. Caimin, ya. Ya, itu Jangan kan kemana-mana. karena sayangnya Pak Prabowo kepada Caimin dengan Artinya teman-teman. itu kan bahasanya Caimin ini suka kemana-mana berarti. Jangan kemana-mana. Kalau kita lihat lain, Iya, artinya Pak Prabowo sayang dengan Dengan Caimin dan Caimin, PKB, Iya, gitu, supaya dia ingin bersatu bersama-sama untuk memenangkan Pilpres 2024. Nah, tadi Morenda pertanyaan kan, bagaimana kalau masalah sikap daripada Caimin itu adalah haknya dia. Jadi tiba-tiba ada berubah, ya mungkin karena kondisi yang sekarang ini buat mereka yang terbaik itu adalah pilihannya mereka. Oke. Dan itu sampai ada berita kalau misalkan perubahan nama koalisi tidak melibatkan PKB. Nah, itu sampai minta penjelasan dari Gerindra. Itu bagaimana ceritanya? Iya, itu kalau tidak salah waktu Prabowo umumkan itu Iya. memang Caimin Mengaku begitu. tidak. Iya, iya, iya. Tidak Itu dilibatkan. pada saat itu kan mungkin agak terlambat Caimin datang di saat ulang Iya, tahunnya iya. Partai Di Aman PAN, Nasional iya. itu kan. Acara Nah, PAN, iya. ya. Perubahan nama koalisi saya pikir itu persoalan yang bisa dikomunikasikan. Bukan hanya karena perubahan nama koalisi terus menjadi satu alasan untuk berpindah ke lain Pindah hati. ke lain hati, ya. Terlalu kecil itu ya masalahnya. Atau mungkin ini kan PKB itu ngotot kuku calonkan Muhaimin toh jadi cawapresnya Prabowo. Ya. Sementara Prabowo ini kan belum jelas sampai saat ini cawapresnya Caimin atau bukan. Betul, Mungkin betul. itu alasan PKB sampai ke lain hati. Gimana? Berpindah. Kalau untuk penentuan Cawapres. ini masih ada 1 bulan lebih, 1 Iya, bulan iya. 2 minggu lah sampai dengan Pendaftaran, Oktober iya. pendaftaran. Jadi untuk 1 bulan 2 minggu ini waktu untuk berdiskusi, bermusyawarah tadi untuk mufakat siapa yang akan jadi cawapres itu masih cukup panjang. Tapi mungkin ada 1-2 orang yang menginginkan harus segera gitu. Iya, iya. Harus segera. Sudah gemes ini, nak tahan ini. toh. Iya. PKB Iya. ini Betul. harus Caimin. Iya, Betul. Nah, akan tetapi mungkin Pak Prabowo punya pandangan yang berbeda. Punya pandangan yang berbeda dalam arti dia harus matangkan dulu semua. Semua matang baru diumumkan, maka akan berpengaruh dengan elektabilitas partai yang lain untuk naik. Atau mungkin juga ada kesan juga di luar Prabowo katanya nak mau dipasangkan dengan Caimin. Bagaimana itu? Mungkin kalau kita bisa sampaikan di sini, anggapan itu tidak benar karena benar, memang iya. dari awal Caimin dengan Pak Prabowo itu hubungan sangat baik. Malah menurut Pak Prabowo beberapa kesempatan dia bilang untuk kursi cawapres itu golden ticketnya di Caimin. Di Caimin karena penggagas pertama kan. Iya, penggagas pertama. Yang teman-teman Tapi yang lain sayang golden ticket sudah dilepas sekarang kan. yang melepaskan si pemegang. yang memegang yang melepaskan Iya, itu iya. bukan si pemberi kan. Betul, Itu. betul. Dan muncul analisis baru dengan pindahnya Caimin ke Nasdem gabung dengan Anies. Nah, ini buka peluang untuk Erick Thohir sama Gibran Rakabuming untuk jadi pendamping Prabowo. Cawapres. Bagaimana Bung Luki menanggapi itu? Ini Sudah bahas ini. cawapres ini. Iya. Ada Gibran Rakabuming, Iya. ada Erick Thohir yang ditawarkan oleh PAN. Pan, ya. Kita juga tidak boleh melupakan adanya Pak Erlangga. Ketua Golkar. Erlangga Hartarto, karena Pak Erlangga juga apabila disandingkan itu adalah menjadi salah satu putra terbaik Indonesia. Kenapa? Ya. Dia ketua umum Golkar. Dia memahami dengan ekonomi bangsa ini. Dia juga Teknokrat memang. iya. Begitu juga dengan Erick Thohir. Erick Thohir juga merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Dia ketua umum PSSI, banyak berbuat juga buat bangsa ini. Demikian juga dengan Gibran, meskipun masih 35 tahun, masih menunggu keputusan. Anak muda yang lagi naik. Ya, kita masih menunggu keputusan MK kan? Ya. Ya. Umur ya. Ya, kan memang terganjal dengan umur masih ya. Mudah-mudahan ada perubahan dari MK masalah umur ini sehingga Gibran juga bisa punya hak politik untuk Ya, maju ya, sebagai ya. wapres. Ya, Karena ya. kita melihat ada di Kanada, Iya. Prancis juga. Itu kan Artinya secara anak-anak pribadi, muda semua. Bung Luki setuju Gibran maju. Kalau dari statement tadi
kan MK buka peluang untuk Gibran ini kalau diturunkan batas umur. Sebagai warga negara kita Ya, ya. setuju, Setuju, karena setuju, ya. tidak Hak boleh politik ya orang, hak ya. politik orang tidak boleh dibatasi. Setuju Tapi juga, betul. ya, tapi untuk peluang yang ada, semua ini berpeluang. Yang Karena Pak Airlangga, Pak Erick Thohir. Erick Thohir sama maupun Gibran. Ya. Kalau kita melihat kan pemilih yang ada sekarang ini 56% adalah milenial dan Gen X. Gen Z. Gen Z, Gen Z ya, Gen Z. Ya. Nah, bukan Gen Z ya, bukan ya, Gen Z. Gen Z. Generasi Z. Ya, Generasi Z. Iya, iya. Nah, Gibran itu termasuk dalam generasi Z ini. Iya. Generasi Z. Pemilih mayoritas di Indonesia kan 52%. Iya. Iya, 52-56. Sampai 60%, sekitaran sini. Iya, 56% kalau tidak salah. Nah, ini kan luar biasa. Luar biasa. Kalau ada hitung-hitungan politik tersendiri, ini bisa diajukan Gibran untuk meraih suara dari Kaum Gen Z ini. kaum Gen Z Iya, ini gitu. Z ini, iya. Nah, begitu juga dengan Erick Thohir, Thohir. Pak Erick Thohir. Erick Thohir ini juga bukan ini penggemar sepak bola di Indonesia ini adalah olahraga yang penggemarnya terbanyak gitu. Iya. Malah terbanyak di dunia kalau tidak Iya, salah. iya, Ada betul. 70% warga Indonesia itu gemar sepak bola. Sepak bola. Besar sekali. Dan apa yang dilakukan Erick Thohir terhadap sepak bola Indonesia ini sudah terlihat dengan jelas bagaimana dia membela sepak bola Indonesia. Medali emas pertama ya. Betul, 34 betul. tahun, toh? Iya. Dan sekarang ini dia mau berusaha supaya tidak ada lagi kecurangan atau terhadap klub Indonesia di AFF. Dia malah mengancam untuk menarik diri kan. Kenapa? Karena ya kita lihat kemarin pertandingan dengan Vietnam itu kita dicurangi tapi itu apa yang dilakukan Erick Thohir juga dilihat oleh masyarakat Indonesia, masyarakat bola terutama. Begitu juga dengan Pak Airlangga. Ya. Kita tidak bisa pungkiri Pak Airlangga itu dengan Golkar ini mempunyai basis massa yang eksis sampai sekarang. Golkar itu dia mempunyai kursi nomor 2 terbanyak di parlemen. Meskipun dia nomor 3 dari suara pemilih ya. Dari jumlah suara. Jumlah suara pemilih. Gerindra yang kedua ya. Gerindra jadi yang kedua. Nah, dari sisi ini semua punya peluang. Semua punya peluang. Tapi kita kembalikan. Kalau dari elektabilitas kan paling tinggi ada beberapa survei Erick Thohir. Ada juga yang klaim Gibran. Ya. Pak Airlangga ini agak di bawah kan. Betul, Ya. betul. Nah, makanya kita kembali lagi ke Pak Prabowo Subianto sebagai yang akan memberikan yang menentukan ini cawapres. Karena golden ticket sudah diambil kembali kan, sudah Tidak dilepas Caimin. diambil kembali, bukan, dikembalikan, diserahkan. Diserahkan dengan sukarela. Berarti memang sudah resmi mencabut diri dari koalisi kalau PKB berarti. Otomatis dia, otomatis. Begitu. Menarik juga ini dinamika terakhir ini. Iya, dia menarik karena nanti ada perubahan-perubahan lagi. Iya, Ada perubahan lagi. Nanti Demokrat akan jadi pertanyaan. Demokrat nanti mau kemana Iya, gitu? mau kemana ini Demokrat? Mau kemana Demokrat? Iya. Bisa Ya. kan digoda-goda PDIP juga. Pertemuan Puan AHY kan. Ya sah-sah aja gitu kan. Sekarang Tapi sebelumnya Prabowo juga ketemu SBY ya. iya. Bicara Pacitan SBY, ya, Pacitan. bicara SBY kan tanya aja ke yang menentukan di Demokrat siapa gitu kan, SBY atau SBY. siapa, tanya ke beliau nyaman kemana gitu. Nah, Iya. Yang nyaman ya. yang nyaman. Tapi kalau kita bilang kita lebih suka apabila terjadi 4 poros. Jadi ada eh, Prabowo dengan siapa lah? jadi Kekuatan Prabowo. yang pertama kali Pertama. pasangan yang lengkap itu yaitu Anies dan Caimin. Ya. Baru mereka yang lengkap sekarang ini. Iya. Baru nanti ada Prabowo. Prabowo kekuatan kedua. Kekuatan terakhir lah Prabowo lah Iya, kita iya, anggap. Ada Ganjar kedua. Dan Baru nanti ada peluang Sandi atau Sandi Di AHY. AHY. Sandi AHY. Ketiga. Yang ketiga, baru ada Prabowo. Ya. Begitu. Nah, ini kan kalau ada 4 ini berarti ada 2 putaran. Peluang 2 putaran. Putaran. Iya, Nah, nanti pasti, 2 iya. putaran ini siapa yang naik itu menjadi topik lagi yang baru. Kan kalau dari simulasi survei, Ya. yang paling berpeluang Prabowo sama Ganjar yang Iya. putaran kedua. Let's say seperti itu. Ya. Ya. Ini Let's dari say simulasi peneliti ya. ya, let's say peneliti seperti itu dan surveinya seperti itu. Kan jadi topik baru pembicaraan.
partai yang ini mau kemana, yang 5 partai yang ini, poros lain. iya poros yang Pendukung lain dua ini, poros ini. Iya, iya. mau kemana mereka? Kalau PKB otomatis kan nggak mungkin ya Mau balik. kembali lagi. Misalnya dia kembali, pasti bagaimana? Ya, kalau dia kembali ya kita Iya, akan menerima Iya, iya, terbuka. iya, iya. Ah. Berbesar hati juga Iya, Gerindra. iya, pastilah karena Iya, ini iya. kan saudara tua yang kembali lagi, anak yang hilang telah kembali. Iya, iya, iya. Waduh, menarik sekali. Menarik memang. Kalau PKS itu dia lebih cenderung Saya rasa PKS akan cenderung dengan di putaran kedua ya. Iya, iya, di putaran kedua. Kalau menurut analisa Bung Luki, ya, ya, ya. ya memang kita sebenarnya dulu kan pengamat Iya, ya. iya, iya. Jadi Ini jadi pengamat dulu. ini Kader, singkirkan bukan dulu kader. tuh Ketua. apa Jangan ketua, singkirkan tapi ini dulu, sebagai pengamat pengamat. dulu, iya. Kalau kita sebagai pengamat kita melihat begini, Mm-mm. putaran lari ke putaran kedua itu ini sebagai pengamat ya, Iya, bukan lebih objektif ya. lebih pengamat. objektif ya. Jangan subjektif. Lari ke putaran Gerindra. kedua, Demokrat pasti karena ada hubungan tertentu di belakang antara SBY dengan Bu Megawati, pasti Demokrat lebih senang ke Prabowo. Prabowo. Begitu juga dengan PKS. Kita tarik benang merah ke belakang. PKS pernah mendukung Prabowo juga yang lalu. Ya, Iya, iya, iya. iya kan? Ada story-nya ya. Ada story-nya. Nasdem, Nasdem. kita nggak tahu karena Mau Surya, kemana dia? karena Pak Surya Paloh itu unpredictable kan. Iya, iya, iya. Sulit diprediksi. sulit sekali prediksi. Ya itu politisi senior beliau iya, iya. dan juga beliau merupakan wartawan senior. Jadi dia yang paling paham dengan keadaan itu. Jadi Nasdem itu kita belum tahu dia akan Belum, kemana. Tapi Nasdem itu pintar membaca tanda-tanda zaman juga sih. Iya, iya. Karena di beberapa pemerintahan terakhir ada Nasdem semua di dalam. Iya, iya. Ya, Pengusung lagi dia ya. iya. Nah, PKB. PKB. Kalau PKB merasa PKB ini dekat dengan dua-dua saya lihat. Iya, iya. Dia Bisa dekat ke dengan Ganjar, Ganjar, bisa ke Prabowo. bisa juga dengan Prabowo. Iya, iya. Karena kaum Nahdliyin yang ada di dalam PKB itu dia mempunyai hubungan erat dengan PDIP maupun dengan Pak Prabowo. Prabowo, iya, iya. Gitu. Jadi seandainya pilihan terakhir itu mungkinlah 50-50. Seru, bakal seru ini. Kita belum bisa tentukan siapa pemenang. Belum bisa. Walaupun di survei terakhir itu LSI kalau tidak salah Prabowo 47%, Ganjar 41%. Tapi Ya. belum lewat 50% kan itu. Betul. Gimana? Betul. Nah, itu survei sebelum PKB sebelum Nasdem. Nah, Sebelum itu. Nanti kan kalau sesudah itu kan mungkin berubah lagi. berubah lagi Iya. konstelasi. Iya. Betul. Konstelasi berubah. Tapi survei Litbang Kompas kalau head to head memang Prabowo unggul. Ya, Jadi, ya lewat 50%. makanya kalau yang kita pakai ini survei head to head. Head to head Kalau head to head itu memang berbeda. sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal dilantik ya. Ya mudah-mudahan. Moren ada pertanyaan ke ketua? Apa lagi? Apa lagi kita mau bahas ini? Mm-mm. Lain. Mungkin ada dari Tribuners yang menyaksikan, kalau ada yang mau bertanya juga bisa di kolom komentar. Dari Bos Lodi. Ini ketua. Kalau untuk konstelasi di Sulut ya, Ya. kita cerita kekuatan Prabowo, Ganjar, Anies, dan mungkin Sandiaga Uno, AHY ini. Gimana? Kalau di Sulut, kita coba lokalkan isu nasional ini. Ya, Iya. semua punya pemilih yang fanatik. Iya. Dari keempat calon ini. Apalagi Pak Sandiaga sering datang ke Manado. Iya. Ya kan? Begitu juga dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar punya basis massa PDIP di sini yang sangat Kuat, ya. yang sangat solid ya. Solid. Nah, kalau kita bicara Nasdem adalah pemenang kedua di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya, itu juga kita tidak bisa pungkiri, tutup mata dengan itu. Nah, tapi kita bisa menjelaskan secara rinci kekuatan dari Prabowo karena saya sendiri sebagai ketua Gerindra Kota Manado, ya. Kalau dengan Prabowo kekuatannya yang kita lihat belakangan ini cenderung naik, elektabilitas Pak Prabowo di Sulawesi Utara karena mungkin faktor daripada kedaerahan ya. Pak Prabowo itu 50% darahnya itu adalah orang Manado.
Mamanya itu asli orang Minahasa yang berasal dari Langowan, Siger Maengkom. Nah, satu itu. Yang kedua, Tapi bukan kampanye ini Tribuners. bukan. Kampanye. Ya, Hanya ini menjelaskan. kita profil. menjelaskan Iya. opini aja. Iya. Nah, begitu juga dengan yang lain ya. Tadi kita bilang bahwa Pak Ganjar juga dia datang ke Sulawesi Utara disambut oleh tokoh masyarakat, iya. tokoh Terutama agama juga kan. PDIP, iya. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat dari keadaan ini, situasi ini, peluang yang ada di Sulawesi Utara itu masih didominasi oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, kedua tokoh ini ya. Kedua yang- tokoh yang ini, ya. paling diprediksi paling menonjol ya. Ya akan Orangnya. menonjol ya. Iya. Kalau dari survei internal sendiri ada enggak di Sulawesi Utara dari Gerindra? Sedikit bocoran lah ke Tribuners. Ada. Ya, ya. Pasti Apa kira-kira ada. hasilnya? Hasilnya Mm-mm. kita tidak bisa ungkapkan di sini, Iya, tapi iya, kan hasil kecil-kecil saja. Iya. tipis-tipis Bocoran ya, bocor tipis. bocor halus. Tipis-tipis. Bocor halus seperti dia Iya. keliling tuh bocor. Jadi banyak. Bocor halus itu acaranya Tempo kalau tidak salah. Toh. Iya. Ini bocor tipis-tipis saja. Tribun. Tipis-tipis. Jadi Iya. ada survei memang, dan survei kita sampaikan di sini bahwa survei yang dilakukan internal partai itu Iya. sangat memuaskan Elektabilitas Pak elektabilitas Prabowo. Prabowo, tapi memang Partai Gerindra harus tetap bekerja, Kira-kira berapa persen? 50%? kurang lebih, Bocor tipis ini. Kurang lebih 50%. kurang lebih. Keren. Kalau dari 4 calon ini ya, 4 nama ini ya. Kurang Dari lebih. sejumlah nama yang di Dari 4 nama ini ya, it's so lah. Iya. Keren. Oke, Gitu. menarik ini terkait tema kita. Memang mungkin ada kita lihat nanti ke depannya akan seperti apa juga ya, Bos. Iya, betul. Oke, mungkin kurang lebih sudah 30 menit kita bincang-bincang mengenai tema di hari ini, yaitu tentang Caimin tadi yang memang sempat bikin heboh. Tapi nanti kita juga lihat ke depannya akan seperti apa ya, Bos. Mungkin Iya. bisa undang lagi Bapak Lucky Scrum untuk bahas atau Mungkin ada ada juga tema-tema lain. tema-tema yang atau yang mau disampaikan ke Tribuners bisa. Oh, boleh. Iya, Nanti kita coba diskusi lagi untuk hal yang lebih Untuk menarik. saat ini, untuk saat Oh, untuk saat Iya, ini. iya. Untuk saat ini ya kita hanya mau menyampaikan bahwa Minimal suasana kebatinan kader Gerindra yang ditinggalkan. Toh? oh Caimin. Caimin, Kan lagi suasana Iya. Indonesia Maju ya. Di saat orang lagi senang-senangnya, tiba-tiba ditinggalkan, tentunya pasti menjadi pertanyaan. sedih Ya. ya. Ada sedihnya karena Sakit. untuk 1 tahun lebih ini Iya. 1 tahun lebih kebersamaan, mesraan ya. Kemana-mana bersama. iya, kebersamaan ini yang akhirnya bubar dengan sendirinya. Tapi Iya. bagi Partai Gerindra kita melihat ini suatu dinamika. Itulah politik di Indonesia. Kan sudah sempat bikin rumah pemenangan kalau tidak salah. Sudah. Ada PKB, ada Gerindra. Ada PKB, ada Gerindra. Terus bagaimana kelanjutan rumah itu? Kasihan. Ya. Jadi rumah itu akan tetap dibangun lagi Iya. dengan koalisi yang lain, dengan diisi dengan anggota baru ya. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi sudah closing statement ya, itu bisa dibilang. Nah, ya, kalau untuk closing statementnya Iya, ini, iya. kita Ada sebagai closing statement. warga negara, Mm-mm. apapun yang terjadi itu tetap perselisihan itu jangan sampai terjadi di masyarakat. Kita harus menjadi masyarakat atau pemilih yang pintar, yang smart gitu. Apapun itu mari kita kesampingkan. Toh setelah 2024 tanggal 14 Februari Valentine itu, kita harus kembali menjadi Indonesia saudara, yang bersatu, bersaudara. karena persatuan itu adalah kekuatan pembangunan. Iya. Seperti Pak Prabowo kan memang sering sampaikan itu. Kunci utama sukses Indonesia maju persatuan. Persatuan. Iya. Kemajuan Itu. Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Lucky Scrum selaku Ketua Partai Gerindra Kota Manado. Ya. Semoga di lain waktu bisa bincang-bincang lagi. Oke, terima kasih Moren. Ya, Sebenarnya Tribuners. Moren masih banyak ini pertanyaan, tapi itu Moren dia. sudah tutup. Tapi enggak apa-apa. Oh, masih ada, Mas. kasih waktu lain lah. Nanti Iya. berikut lagi. ada Berikut. tema lagi. Kan ini Ya. dinamika
bergulir terus. Bergerak, Iya, iya. betul, betul. Oke. Ya Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Maureen Lumempo. Dan saya Lodi Tombek. Pamit undur diri dan sampai jumpa.